beriman menghargai martabat manusia. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Doa pembuka pelajaran. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secitra dengan-Mu. Semoga dengan keluhuran martabat yang kami miliki mendorong kami untuk memelihara dan menjaganya, sehingga dalam hidup sehari-hari kami dapat menghargai orang lain sebagai pribadi. Demi keluhuran nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Penjabaran materi. Bab 3. Orang beriman menghargai martabat manusia. Keluhuran martabat manusia. Mengembangkan budaya kehidupan. Mengembangkan keadilan dan kejujuran. Keluhuran martabat manusia. Kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Apakah manusia itu di masa silam dan sekarang pun ia mengemukakan banyak pandangan tentang dirinya. Berbagai pendapat pun bertentangan. Seringkali ia menyanjung-nyanjung dirinya sebagai tolok ukur yang mutlak atau merendahkan diri hingga putus asa, maka ia serba bimbang dan gelisah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan mahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau menjadikannya berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Mazmur 8 ayat 5-7. Keluhuran martabat manusia. Keluhuran martabat manusia ini perlu dihargai oleh diri manusia sendiri. Penghargaan ini bukan hanya oleh orang lain terhadap diri kita, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang menerima kita apa adanya, kita merasa bahagia. Kita bahagia sebab kita semua memang ingin diterima dan dihargai. Kita akan menjadi kecewa apabila ada orang yang merendahkan diri kita dan menganggap kita seolah-olah tak berharga atau bahkan tak ada. Sikap menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya merupakan sikap menghormati martabat luhur manusia. Namun demikian, kenyataannya masih ada orang yang kurang peduli terhadap nilai luhur hidup manusia dengan melakukan suatu tindakan yang menunjukkan perendahan terhadap martabat hidup manusia. Mendalami pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. Meneladani kisah I.Y. Kasimo. I.Y. Kasimo adalah seorang menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau adalah seorang menteri dalam negeri yang terkenal sangat sederhana dan rendah hati. Ada suatu kisah yang dialami oleh I.Y. Kasimo pada waktu akan meresmikan sebuah desa.
desanya dengan lebih baik, menyiapkan upacara penyambutan dan segala macamnya. Panitia sudah merencanakan dengan matang tentang bagaimana nantinya upacara penyambutannya, mulai dari tari-tarian dan kata sambutan, serta akan diiringi dengan apa saja. Itu semua sudah direncanakan oleh panitia. Sampailah pada hari yang telah dinantikan itu, semua panitia mempersiapkan diri untuk menyambut tamu kehormatan, yaitu Bapak Menteri Dalam Negeri I.Y. Kasimo. Mereka memperkirakan bahwa Pak Menteri akan datang dengan menggunakan mobil mewah bersama dengan rombongannya yang juga menggunakan mobil. Setelah panitia menunggu cukup lama, mereka belum juga melihat rombongan Bapak Menteri datang ke desa mereka. Mereka mulai gelisah apabila rombongan Bapak Menteri terhambat atau terlambat. Mereka begitu serius memperhatikan apakah rombongan mobil Pak Menteri datang, sehingga mereka tidak menyadari ada sebuah delman yang melintas di tempat itu, dan turunlah seorang bapak dengan pakaian Jawa lengkap dengan belangkonnya dan langsung menuju pada ruang pertemuan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan bapak yang baru turun tersebut. Akhirnya bapak itu duduk di kursi yang dipersiapkan untuk acara pertemuan, namun diberitahu oleh panitia kalau tempat itu untuk tamu kehormatan. Bapak itu tidak boleh duduk di situ. Akhirnya sang bapak duduk di kursi yang bagian belakang. Karena acara belum segera dimulai, bertanyalah bapak itu pada salah satu panitia di situ kapan acaranya dimulai. Panitia tersebut menjawab, nanti masih menunggu Pak Menteri. Lalu sang bapak itu berkata, sayalah menteri yang kalian tunggu. Akhirnya panitia penyambutan menjadi kalang kabut karena orang tua yang berpakaian sederhana itu ternyata adalah Bapak Menteri yang mereka tunggu. Mendalami pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. Setelah kalian membaca kisah di atas, renungkanlah dalam hati, kemudian buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan kisah tersebut untuk mendalami pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. I.Y. Kasimo kurang dihargai keberadaannya karena berpenampilan sangat sederhana. Seharusnya semua manusia martabatnya dihargai, bukan karena penampilan, kekayaan atau jabatannya, tetapi dihargai karena keberadaannya sebagai seorang pribadi. Memahami ajaran Yesus dalam menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Zakheus, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan
dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Memahami ajaran Yesus dalam menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Yesus dan pengemis buta dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka manggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia manggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Memahami ajaran Yesus dalam menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Untuk mendalami teks Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dan Markus 10 ayat 46 sampai 52, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Pesan apa yang disampaikan dalam bacaan tersebut berkaitan dengan perjuangan meluhurkan martabat manusia? 2. Berilah beberapa contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi luhuran martabat manusia. 3. Carilah contoh perilaku yang sering kamu temukan dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia. 4. Tuliskan rencana tindakan yang akan kamu lakukan sebagai upaya dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Memahami ajaran Yesus dalam menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Manusia adalah citra Allah yang mempunyai kedudukan paling luhur di antara segala ciptaan Tuhan lainnya. Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah, terutama karena manusia dikasihi secara khusus, bahkan hampir sama seperti Allah. Maka setiap orang yang meluhurkan martabat dirinya dan sesamanya, sama artinya dengan meluhurkan Allah sendiri sebagai penciptanya. Selama hidupnya, Yesus selalu menjunjung tinggi dan memperjuangkan luhuran martabat manusia. Memahami ajaran Yesus dalam menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Sebagai murid-murid Yesus, dalam hidup sehari-hari kita hendaknya belajar dari Yesus yang mau menerima orang lain apa adanya. Seperti Yesus, ia mau menerima Zakheus apa adanya dan menghargai dia. Sekalipun oleh masyarakat, Zakheus dipandang rendah dan berdosa karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Namun Yesus tetap
semua manusia memiliki martabat yang luhur, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kepadanya dikaruniakan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Manusia diberi kuasa untuk menguasai bumi dan ciptaan lainnya. Siapapun dia sangatlah berharga di mata Allah, karena baginya semua manusia memiliki martabat yang sama. Bagaimana dengan diri kita? Refleksi. Apakah kita menghargai sesama sebagai pribadi, ataukah kita menghargai orang lain karena kekayaannya, atau karena dia cantik atau tampan, atau karena kepandaiannya? Pernahkah kita memandang rendah orang lain karena miskin, karena kurang menarik penampilannya? Kita refleksikan semua itu dalam hati. Doa penutup Mazmur 8 ayat 2-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.